Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas S5O Kewirausahaan, di mana kami terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu Fatma Safira dengan NPM 2019 43502039. Yang kedua yaitu Novia Dwi Wulandari dengan NPM 2019 43501964. Yang ketiga Yulianti Tamara dengan NPM 2019 435020. Yang keempat Abdillah Akbar Kantona 2019 43502030. Dan saya sendiri Wahyu Hardianto dengan NPM 2019 43502051. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas, di mana yang kita ketahui pada model bisnis kanvas ini, susunan blok segmen pelanggan dilakukan untuk mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi maupun usaha yang bertujuan untuk pencapaian pelayanan. Di mana kalau kita melihat pada BMC atau Business Model Canvas ini dari beberapa kelompok, mulai dari key partner, key activities, value, lalu resources, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Jadi kita bisa melihat bagaimana bisnis berjalan atau usaha berjalan mulai dari proses produksi yang terkait antara satu usaha dengan usaha yang lain, ataupun dari marketing dari produsen ke supplier, ya terusnya membutuhkan marketing hingga sampai ke customer. Dan kita bisa melihat juga segmentasi dari produk yang kita buat, termasuk dari cost atau biaya-biaya yang kita butuhkan, sehingga produksi itu dapat kita jual atau terdistribusikan kepada customer. Oke, kita bisa melihat pada BMC yang pertama, yaitu adalah segmentasi pelanggan atau customer segment. Segmentasi pelanggan adalah sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam kelompok berbeda. Nah, untuk itu, kami membagi dalam 2 kelompok antara lain, ya, di dalam segmentasi pelanggan tersebut, yaitu ada segmen dewasa dan juga segmentasi untuk anak-anak. Contohnya adalah produk dengan porsi, misalkan, kalau seandainya produk kita adalah berupa minuman, misalkan, maka kita bisa melihat dari ukuran mililiternya untuk produk minuman. Biasanya kalau orang dewasa, mungkin kita dengan porsi yang lebih besar. Misalkan 720 ml. Dan untuk anak-anak, dengan porsi yang lebih kecil, yaitu 200 ml. Dan bagaimana produk yang kita tawarkan itu bisa menjangkau banyak khalayak, yaitu misal kita melihat pemesanan melalui sosial media, bisa berupa Instagram, WhatsApp, Facebook, atau platform sosial media lainnya. Selanjutnya, jumlah porsi yang besar, maka profit yang dihasilkan lebih besar. Misal, untuk harga barang yang bobotnya lebih besar, bisa jadi harganya pun sama, lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang yang bobotnya lebih sedikit
ataupun melalui pembelian dengan jumlah pembelian yang lebih banyak, maka kita akan membayar lebih tinggi. Sedangkan dengan produk yang hampir sama, tapi kita kurangi jumlah pembeliannya, maka profit yang dihasilkan pun lebih kecil. Selanjutnya, yang kedua yaitu proposisi nilai atau value proposition. Proposisi nilai adalah elemen yang terpenting yang perlu diperhatikan oleh setiap usaha jika produk atau pelayanannya dipilih oleh customer. Selain itu juga, nilai yang dijanjikan untuk diberikan kepada customer jika mereka membeli produknya. Nah, dalam usaha kami membuat produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Nah, kita bisa melihat bagaimana segmentasi halayak, misalkan di lingkungan kita atau di negara kita, di mana harga produk dengan kualitas yang cukup baik, tapi harganya murah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan atau menjangkau customer tersebut? Selanjutnya, yang kita manfaatkan yaitu adalah saluran-salurannya atau channels. Channel merupakan gambaran bagaimana usaha berkomunikasi dengan mencapai segmen pelanggan atau menyampaikan proposisi nilai. Komunikasi, distribusi, dan channel penjualan terdiri dari bertemunya usaha dengan pelanggan. Nah, channel adalah titik sentuhan pelanggan yang memainkan peran penting dalam pengalaman pelanggan. Maka, untuk yang lebih mudah di dalam usaha kami menggunakan channel sosial media seperti WhatsApp, Instagram, atau untuk cetaknya kita bisa menggunakan poster karena lebih mudah untuk mencapai atau menjangkau segmentasi yang kita inginkan. Nah, bagaimana penjualan itu dapat berlangsung lama? Selain yang pertama menjaga kepercayaan konsumen, lalu menjaga kualitas produk, selanjutnya juga hubungan antara pembeli ya kan dan customer atau pelanggan, antara penjual dengan pelanggannya. Nah, customer relationship atau yang kita ketahui dengan hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas penjualan dalam sebuah usaha. Nah, di dalam usaha yang kami buat ini, kami menggunakan sistem penjualan COD atau cash on delivery. Nah, di mana kami bertransaksi secara langsung dengan customer. Dan kami juga membuka peluang bisnis kepada orang lain dalam bentuk reseller agar dapat mendapatkan keuntungan. Nah, untuk bisnis saat ini, itu sangat diperlukan. Bisnis to bisnis. Jadi, dari produsen ke customer, kita bisa menggunakan channel-channel ya untuk menjaga hubungan pelanggan antara penjual ya dengan pelanggan. Nah, itu dia. Maka itu dibutuhkan kepercayaan baik dari sisi produk dan pelayanan. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan atau revenue stream. Aliran pendapatan dari produk yang dipasarkan, gambarannya adalah uang atau profit yang kita dapatkan dari banyaknya jumlah barang yang dijual dan juga makin bertambahnya customer. Gambaran uang yang dihasilkan dalam penjualan produk ke customer. Nah, ini adalah aliran pendapatan. Pemasukan dihitung dengan biaya yang dikeluarkan oleh usaha yang kami jalankan merupakan bagian yang terpenting. Jadi,
ketika kita membeli barang, setiap barang yang kita jual itu harus menghasilkan keuntungan, ya, agar produksi dapat terus-menerus berjalan. Selanjutnya juga agar produk itu pun tetap tersedia. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya atau key resources. Nah, sumber daya ini sangat penting karena menjadi penentu bagi keberlangsungan serta keberhasilan usaha. Nah, sumber daya ini diperlukan usaha dalam menawarkan value proposition, memelihara hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Nah, sumber daya penting bagi usaha ini ada 3. Yang paling penting, yang pertama adalah aset fisik. Contoh yang kita gunakan adalah boot gerobak dan motor. Nah, usaha ini bisa kita gunakan, ya, dan sangat simple dan juga modalnya tidak terlalu banyak. Namun, apakah dapat mencapai segmentasi khalayak atau segmentasi pasar kita? Yang kedua, yaitu aset intelektual. Setiap pemasaran dalam sebuah produk, kita membutuhkan yang namanya big data atau database atau basis data pelanggan. Sehingga untuk usaha yang kita buat ini kita punya data. Contoh usaha online saat ini, perusahaan startup yang besar, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya, itu bukanlah perusahaan jual beli saja, melainkan perusahaan data. Yang dia kelola apa? Adalah data. Nah, itu data konsumen dapat kita manfaatkan untuk mengiklankan sebuah produk. Yang ketiga yaitu sumber daya manusianya. Nah, bagaimana manusia ini memiliki ketahanan daya kerja yang tinggi. Itu apalagi dalam pembelajaran saat ini yaitu tentang membangun sebuah usaha. Vokasi dalam pembangunan sebuah usaha itu yang pertama adalah sumber daya manusianya, sehingga usaha itu dapat terus berlangsung dengan aset intelektual dan aset fisik yang dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu key activities atau kunci aktivitas. Oke. Pada usaha kami, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan produk. Selanjutnya, packaging atau pengemasan untuk menyiapkan produk menjadi siap antar. Pemasaran atau proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan tawaran yang bernilai tinggi bagi pelanggan. Ya, setelah dipasarkan, tentunya pelanggan itu akan melihat produk yang kita jual, sehingga terjadilah penjualan atau menjual produk kepada pelanggan. Nah, dari proses produksi sampai dengan penjualan, maka yang dituntut terpenting yaitu ketersediaan stok barang. Stok barang adalah produk yang disimpan yang nantinya dijual. Persediaan ini tidak hanya untuk barang yang sudah jadi, melainkan juga produk yang setengah jadi dan produk mentah atau bahan baku. Selanjutnya yaitu adalah kemitraan. Kemitraan adalah gambaran jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berjalan. Nah, ini dia. Sistem usaha saat ini yaitu adalah business to business. Ya, usaha besar ya, sampai ke waralaba atau franchise, sehingga usaha yang besar itu tak bertahan. Kemitraan dari usaha kami yaitu yang pertama supplier buah, toko plastik, dan tentunya percetakan.
bisa kita melihat dari struktur biaya. Contoh, bahan-bahan pokok yang kami gunakan pada produk kami yaitu adalah nasi dan buah, ya, yang tentunya ini menjadi bahan-bahan pokok pembuka untuk sebuah makanan. Contoh, biaya bahan pokok dari ketan untuk berapa ratus porsi yaitu 720.000, mangga 1.050.000, santan 510.000, susu 600.000, daun pandan 100.000, wijen 150.000, topping 500.000. Nah, bagaimana dengan biaya pemasarannya? Kita menggunakan boot gerobak dengan produksi pertama kali dibuat, ya, dan ini sebagai modal yaitu 1.500.000. Lalu poster 200.000 dan untuk bensin atau bahan bakar yang kita gunakan untuk kendaraan bermotor yaitu 300.000. Biaya desainnya untuk stiker dan kartu yaitu 210.000. Lalu kita menggunakan desain menggunakan Canva Pro, ya, karena ini aplikasinya bisa kita gunakan gratis tapi kita menggunakan yang Pro jadi berbayar yaitu 100.000. Untuk biaya packagingnya mulai dari daun pisang, food container, sendok, plastik, tusuk gigi, yaitu sekitaran 50.000 untuk tusuk gigi, 50.000 untuk daun pisang, food container 714.000, sendok 90.000 dan plastiknya yaitu 200.000. Ya, ini adalah bisnis model, ya, kanvas yang kelompok kami buat dari usaha berdasarkan survei ke lapangan. Untuk itu mudah-mudahan dapat diterima sehingga untuk pembuatan dan pendistribusian produk ini sampai kepada segmentasinya dan tentunya mendapatkan keuntungan. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.